buat pendengar Kardopa, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya baik, sehat, aman, terkendali. Apalagi kita hari ini mau ngomongin tentang stunting nih ya. Ada topik yang bakal kita bahas, intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang sudah kompeten. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama. Ini ada Bapak Handerman Vitugea, SKM, SHMKM, Technical Assistant Satgas Stunting Kota Binjai. Kalau tadi tanya-tanya panggilannya Pak Andi gitu ya? Iya benar Mbak Desi. Oke, gimana kabar Pak Andi? Luar biasa, kabar baik, sehat walafiat. Oke, Binjai aman? Aman, paten lah pokoknya untuk Lagi Binjai. musim apa di Binjai? Ini mau musim rambutan lagi nih. Oh gitu. Ingat-ingat Desi ya. Siap. Selain Pak Andi ada Ibu Endang Fuji Siswati, Sarjana Terapan Kebidanan, Ketua DPC IPEKB Indonesia Kota Binjai. Selamat pagi Ibu Endang. Selamat pagi Ibu Desi. Gimana kabar hari ini? Kayaknya cerah, senyumnya asik gitu. Tapi pandangan jangan ke Kak Mel terus ya. Oke, hari ini kita punya topik seperti yang Desi bahas tadi tentang intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Seperti yang sudah kita ketahui, tanggal 10 Juni 2024 pemerintahan Kota Binjai ini melakukan serentak pencegahan stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting ya. Dan memang kalau ngomongin tentang stunting ini akan menjadi permasalahan utama buat generasi kita selanjutnya. Maka pemerintahan saat ini terus-menerus ya memberikan edukasi buat masyarakat agar tercegah dari stunting itu sendiri. Benar. Terutama buat keluarga yang baru menikah, pengen punya anak gitu ya. Ini dijaga asupan tumbuh kembangnya supaya terhindar dari stunting tadi anaknya ya. Oke. Baik pendengar Kardopa di 99,4 FM, Anda bisa dengarkan terus atau live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live Facebook. Seperti biasa di Facebook kita Kardopa 994 FM. Kita mau ngobrol dulu nih sama Pak Andi. Siap ya Mbak Desi. Selaku Technical Assistant Satgas Stunting Kota Binjai. Ini apa yang menjadi peran dari tugas Pak Andi sebagai Satgas ini? Oke, terima kasih Mbak Desi. Tentu yang pertama kita harus pahami dulu, stunting itu kan berurusan dengan masalah gizi, yaitu kekurangan gizi kronis pada balita, dan juga disebabkan karena penyakit atau yang berulang ya, atau disebut dengan infeksi yang berulang. Nah, kami ditugaskan di Kota Binjai itu atas amanah Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Di mana dalamnya itu adalah pelaksanaannya dilaksanakan dari pusat hingga ke daerah, khususnya juga kehadiran kami sebagai Technical Assistant Stunting di Kota Binjai. Nah, ada beberapa yang menjadi tupoksi kami ketika kami ditugaskan di lapangan, yaitu pertama melaksanakan koordinasi yang intensif dan efektif dari pusat hingga ke daerah. Yang kedua, fasilitasi konsultasi pelaksanaan program di lapangan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di daerah. Kemudian memastikan terlaksananya 4 pasting. Nah, ini kami sering menyebutnya 4 pasting. 4 pasting itu apa aja? 4 pasting yang pertama adalah memastikan semua sasaran terdata. Sasaran kita mulai dari catin, balita, ibu hamil maupun ibu nifas. Yang kedua adalah memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan. Dan yang ketiga, memastikan semua sasaran memanfaatkan semua intervensi yang dilaksanakan atau penanganan di lapangan. Dan yang terakhir adalah memastikan semua kegiatan penanganan stunting tercatat dan terlaporkan. Ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan di daerah itu harus tercatat dan terlaporkan. Dan yang terakhir adalah kita memastikan bahwa kita melakukan pendampingan atas semua masalah yang kita temukan di lapangan, baik kepada sasaran balita stunting maupun keluarga berisiko stunting. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Mbak. Kalau masalah kendala yang paling banyak ditemui di lapangan apa ini, Mbak? Kalau masalah yang sering kita temukan di lapangan adalah ketidaksiapnya masyarakat dalam merubah perilaku. Itu sebenarnya masalah terbesarnya ya, ketidaksiapkan masyarakat dalam mengubah perilaku. Dan yang keduanya adalah bagaimana pelaksanaan konvergensi itu benar-benar sampai ke tingkat pusat, daerah, hingga bahkan kelurahan, dapat semua stakeholder dan mitra di dalamnya dan seluruh penyelenggaranya bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke. Itu akan selalu ada aja ya. Kadang masyarakat ini kan agak-agak susah ya. Agak susah. Itu yang paling susah, kendalanya di situ. Mengubah perilaku yang biasanya dari perilaku yang kita katakan kurang baik, tiba-tiba ke perilaku yang baik itu kan butuh proses dan penataan. Nah, kebiasaan itu yang kadang-kadang masyarakat
mengenalin atau mungkin mengikut sertanya butuh proses yang cukup panjang. Oke, Iya. benar-benar. Ini kita ke Ibu Endang dulu nih, Ketua Baik. DPC IPE KB Indonesia Kota Binjai. Iya, Nah, aku sedikit Desi. penasaran yang dimaksud dengan IPE KB itu apa? Baik, terima kasih Mbak Desi ya. Mm-mm. Berbicara dengan IPKB itu sendiri, IPKB itu adalah kepanjangan dari Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia. Oke. Di mana IPKB ini adalah suatu organisasi profesi penyuluh keluarga berencana Indonesia. Mm-mm. Nah, IPKB ini ada tahapan ataupun tingkatannya. IPKB ini mulai dari yang namanya DPP, yaitu Oh. Dewan Perwakilan Pusat. Kemudian turun ke bawah ke provinsi, Dewan Perwakilan Daerah atau Daerah. DPD. Kemudian turun lagi ke kabupaten kota, yaitu namanya Dewan Perwakilan Cabang. Oh, oke. Jadi IPKB ini sendiri menyebar di seluruh Indonesia, yaitu PKB ataupun PLKB. Jadi kami ini bermitra dengan BKKBN. Oh, oke. Itulah IPKB. Dia organisasi seperti yang ada namanya, mungkin pernah dengar yang namanya IBI atau Ikatan Bidan Oke, Indonesia. pernah. Kemudian ID Ikatan Dokter Dokter. Indonesia. Itulah IPKB. Itu tadi. Sebagai suatu wadah organisasi profesi. Oke. Kalau untuk peran dan tugasnya sendiri apa ini Bu Endang? Baik, peran dan tugasnya itu sebagai pelaksana dan sebagai fasilitator yang pertama ya. Jadi IPKB ini sebagai fasilitator di tingkat kecamatan ataupun tingkat kelurahan. Jadi kami ini semua memiliki PLKB di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan ataupun tingkat desa ataupun kelurahan memiliki yang namanya PLKB ataupun PKB. Oke. Tapi kalau kita hubungkan dengan stunting, Iya. ini dalam intervensi percepatan penurunan stunting. Tugasnya sendiri bagaimana ini? Oke. Perannya? Jadi tugas kami ini dalam intervensi penurunan stunting ini sebagai fasilitator. Kami itu ada bermitra dengan kader, yaitu ada namanya kader TPK, Oke. kemudian kader Poktan dan kader IMP. Nah, kader TPK ini adalah kader tim pendamping keluarga, kemudian Poktan ini adalah kelompok kegiatan dan IMP ini adalah Institut Masyarakat Pedesaan. Jadi di sini kami berkolaborasi atau bermitra dengan kader TPK. TPK ini yang saya jelaskan dulu, TPK ini adalah tim pendamping keluarga. Dia terdiri dari bidan, Oke. kemudian kader IMP, kemudian ada namanya kader PKK. Kalau di lapangan sering bareng deh berarti? Iya. Satgas Ya stunting sering dan- ketemu Oh, lah, sering ketemu. rekan ini, apalagi rekan ketemu. kerja ini. Rekan kerja. Iya. Oke. Jadi kami bermitra dengan TPK. TPK inilah yang kerjanya turun langsung ke Ke lapangan. lapangan untuk mendampingi keluarga yang namanya calon pengantin, Oke. kemudian ibu hamil, kemudian keluarga yang memiliki baduta dan balita. Oke. Jadi mereka melakukan pendampingan langsung ke sasaran yang memiliki catin, bumil, dan balita ataupun baduta. Jadi tugas mereka itu di lapangan namanya ada bidan di situ ya Mbak Desi ya. Oke. Selalu didampingi ada bidan. Iya, berarti ya? ada bidan. Jadi mereka didampingi sama bidan, mereka itu melakukan pendampingan. Pendampingannya itu jadi memeriksakan misalnya contohnya ibu hamil. Oh. Jadi mereka melakukan pendampingan kepada ibu Ibu hamil, hamil. memeriksakan bagaimana lingkar lengan atasnya apakah sehat atau disitulah status gizi ibu, kemudian HB-nya, tensi, ada juga yang namanya tinggi fundus uteri seorang ibu hamil. Oke, sedikit. Berat badan berarti berpengaruh terhadap masalah stunting ini, berat badan si ibu hamilnya. Iya, sangat Oh, berpengaruh oke. Bu, sangat berpengaruh. Berarti terlalu gemuk nggak bisa, terlalu kurus juga nggak sangat bisa. berbahaya. Berbahaya. Iya. Malah yang terlalu kurus Terlalu berbahaya. kurus Oh, iya, terlalu banyak Oke. risikonya ya. Banyak resikonya. Jadi kan tim pendamping setelah melakukan pendampingan kepada sasaran, kemudian mereka ada melakukan pencatatan dan pelaporan di aplikasi LCMIL. Oh, oke. LCMIL itu adalah elektronik siap menikah dan hamil. Jadi data-data yang dibutuhkan atau diperlukan itu ada di LCMIL, dan di LCMIL itu di aplikasi itu kalau kita sudah
kader TPK sudah mencantumkannya semua di aplikasi Elsimil, maka ketahuan apakah sasarannya itu berisiko stunting ataupun Atau tidak. tidak, Dari oke. aplikasi itu bisa ketahuan. Oke. Baik. Oke, berarti yang ibu mau calon yang mau menikah, Menikah calon pengantin. calon Calon pengantin pengantin. itu harus ada download aplikasi itu dulu atau Iya. gimana? Iya benar Bu. Baiknya demikian, Oke, ya. Elsimil tadi ya. Elsimil ya. elektronika siap menikah dan hamil. Siap. Siap hamil. menikah dan hamil. Iya. Oke, baiklah. Ya, jangan hanya siap nikahnya aja, harus siap hamilnya. Makanya 3 bulan sebelum menikah harus didampingi oleh Didampingin, iya. kader Oke. TPK. Tapi mohon maaf kalau anak-anak zaman sekarang nikah dulu baru hamil dulu baru nikah atau gimana? Mohon maaf nih ya. itu mungkin pengetahuan yang masih terbatas. Iya. Nah, ini Iya. yang mau kita ubah Iya, sebenarnya betul. ya. Karena itu juga berimbas pada masalah stunting Masalah kan. stunting, benar. Oke. Baik pendengar Kardopa, Anda jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi tentunya di talk show spesial kita bersama Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan tentunya bekerja sama dengan Radio Kardopa 99,4 FM. Jangan lupa live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di talk show spesial kita untuk pagi hari ini dengan topik intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Masih ada Pak Andi sama Ibu Endang Ya, tentunya. ya, Nah, ini lanjut lagi ke Pak Andi nih. Siap. Sebagai Technical Assistant Satgas Stunting Kota Binjai. Apa saja yang termasuk dalam intervensi percepatan penurunan stunting nih, Pak Andi? Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya ingin mau sharing-sharing dulu secara umumnya ya dalam Oke, percepatan penurunan stunting, khususnya intervensi spesifik dan sensitif. sensitif. Nah, pertama, kalau kita di BKKBN sering menggaungkan ke masyarakat namanya jargon SIDA. SIDAP. SIDA, oke. ya, gerakannya itu adalah seleksi, dampingi, Dampingi, dan aksi. aksi. Pada saat seleksinya tangannya dibuka, Oke. pada saat Seleksi, dampinginnya, dampingi. merangkak dirangkum ya, Oke. dirangkum silang ke Gini ya, dada, gini baru ya. aksinya biasa. Aksinya biasa. perjuangan. Artinya, Oke. ini adalah sebuah jargon yang kita edukasikan ke masyarakat bahwa BKKBN dan jajaran mempunyai peran penting dalam menseleksi kasus, Mm-mm. kemudian mendampingi setelah menemukan kasus dan melakukan aksi apa yang harus dilakukan intervensi. Oke. Nah, berbicara tentang intervensi ada dua, yaitu sensitif dan spesifik. Mm-mm. Sensitif ini sering di masyarakat mengenalnya ini adalah pencegahan di hulu. Oh, oke. Sementara spesifik adalah penanganan yang dilakukan pada kasus. Mm-mm. Sensitif itu juga kita BKKBN ini cukup banyak jargonnya yang mudah diingat oleh masyarakat umum maupun siapa rekanan mitra maupun penyelenggaraan di lapangan. Yaitu kalau sensitif itu lebih kita kenal namanya terbaik. Terbaik. Iya, terbaik Terbaik. itu terdiri dari terhindar dari 4 terlalu. Tentu Mbak Desi baru dengar ini 4 terlalu kan? Taunya terlalu. Terlalu. Oke, itu namanya keterlaluan. Iya. Kalau Oke. 4 terlalu di kita BKKBN itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat supaya tidak terlalu muda saat menikah. Oh, oke. Kemudian tidak terlalu tua juga Tidak saat terlalu melahirkan. tua. Kemudian jangan terlalu dekat jarak kehamilan. Oh, oke. Kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu sering Oh, melahirkan. Iya juga Nah, sih. ya jargon BKKBN yang dua ana lebih Lebih baik. ya. Kalau udah ketiga namanya keterlaluan. Keterlaluan. Nah, itu namanya yang pertama terbaik. Kemudian Oke. adalah tadi kan terbaik. Terbaiknya adalah terhindar dari 4 terlalu. Terlalu tadi. Baiknya adalah bansos untuk keluarga miskin. Jadi kita Oh. pastikan bahwa setiap bansos yang diberikan kepada Mm-mm. masyarakat itu benar sasarannya adalah keluarga yang katakanlah keluarga prasejahtera. Mm-mm. Ya, itu ketepatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Oke. Dan terakhir adalah air bersih dan sanitasi layak. Jadi kita mengharapkan dan melakukan pendampingan supaya masyarakat itu mengonsumsi air bersih yang layak dan sanitasi yang sehat. Itu Oh, kalau oke. intervensi sensitifnya. Sensitif. Nah, kita kembali ke spesifik. Spesifiknya, Nah, oke. lebih gampang lagi nih, cuma 5 huruf A, B, C, D, E. 5 huruf. Nah, 5 huruf kita A, kayak B, A, B, C, C, D, D, E. E. Kayak belajar seperti anak-anak TK dulu Oke, kan. kita Eja dia belajar A, B, Eja. C, D. Oke. Ya, kita mulai dari A yang A. pertama. A adalah aktif minum tablet tambah darah. Oh. Ini kita oke. sarankan bagi remaja maupun ibu yang sedang hamil supaya mengonsumsi namanya tablet tambah darah. Itu A yang pertama adalah aktif. Yang kedua adalah B, bumil
teratur periksa kehamilan. Jadi kita menyampaikan ke masyarakat pada masa kehamilan itu Harus adalah rajin ya. harus rajin melakukan pemeriksaan kehamilan. Mbak Desi sendiri tahu nggak berapa kali ibu hamil selogiannya memeriksa kehamilan selama kehamilan? Belum pernah hamil. Belum pernah hamil. Nah, ini informasinya bukan yang ke masyarakat, Nggak ke apa-apa. Mbak Desi juga. Aku juga harus Ya, tahu berarti. ketika nanti akan hamil selama trimester pertama sampai ketiga itu minimal memeriksa kehamilan itu adalah 6 kali. 6 kali sampai trimester ketiga. Sampai trimester Iya. ketiga. Lebih sering juga bahkan lebih bagus untuk melihat kondisi janin maupun kesehatan ibunya. Oke, kalau yang WSG itu harus berapa bulan sih sebenarnya? Kalau USG kita mungkin dari Bu bidan nanti. Bu bidan nanti Oke. yang bisa Itu harus berapa bulan tuh biasanya, Bu? Biasanya itu di trimester kedua udah bisa Udah dilakukan. bisa. Udah bisa, ya, Oke. trimester kedua. Trimester kedua. Oke, lanjut Oke. Pak Andi. Kemudian yang C-nya cukupin konsumsi protein hewani. Nah, kita mengharapkan setiap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, kemudian baduta ataupun balita mengonsumsi makanan yang tinggi protein. Itu sederhana sebenarnya bisa kita dapat dari mungkin dari makanan yang mengandung seperti apa ya, ikan, protein tinggi, Telur, kemudian ya. telur Telur, juga, ya, dan kemudian. jangan lupa juga konsumsi buah dan sayur-sayuran. Oke. Itu kan edukasi yang sering kita sampaikan di masyarakat. Dan yang D adalah datang ke posyandu. Inilah sebenarnya ujung tombak kita. Oh, Nah, ujung oke. tombak di masyarakat itu adalah selain tadi disampaikan oleh Bu Endang ada tim pendamping keluarga, kemudian ada pelayanan kesehatan yang terdekat ya adalah layanan posyandu. Posyandu tadi. Iya, posyandu itu tidak hanya kepada baduta atau balita, ada juga posyandu untuk ibu hamil, bahkan ada posyandu lansia. Oh, Dengan harapan permasalahan stunting itu tidak hanya menyosot ke masalah stuntingnya, tapi masalah kesehatan masyarakat yang disebut dengan komorbid. Nah, stunting itu tidak hanya serta-merta masalah gizinya, tapi bisa saja dia stunting, tapi kita lupa bahwa dia punya masalah penyakit yang lainnya. Penyakit yang Nah, lain, itu kita oke. bisa ditemukan itu dalam deteksi kesehatan dari awal. Kemudian adalah eksklusif ASI 6 bulan. Oh, Nah, oke. edukasi kita ke masyarakat baiknya pada saat ketika atau sesudah melahirkan bayi itu diwajibkan, bukan lagi dianjurkan ya, tapi diwajibkan bayi itu mengkonsumsi ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan kalau akan lanjut lagi ke mengkonsumsi ASI eksklusif, ada namanya pemberian makanan pendamping ASI. Pendamping ASI. Iya, MPASI namanya. Ya, Iya. MPASI itu. Sejauh itulah gambaran umum apa yang dimaksud dengan intervensi spesifik dan sensitif, Mbak Desi. Oke, tadi intervensi spesifik Iya. dan sensitifnya. Sensitif, ya. Kalau untuk program kerja nih, apa aja yang sudah dilakukan di Kota Binjai sesuai dengan intervensi spesifik dan apa tadi sensitif? Ya, baik Mbak Desi, ini hal yang unik ya ketika ditanya mengenai bagaimana peran Binjai dalam penanganan stunting. Oke, Binjai adalah salah satu pemerintah yang komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting baik sebelum kejadian maupun sesudah. Ini terbukti Mbak Desi. Masih hanya Binjai yang saya lihat mempunyai perwal. Peraturan wali kota tentang standar prosedur perkawinan, di mana ini kan hulunya ini kan permasalahan Jatim. Di perwal ini Si Jatimnya dulu. Nah, apa yang diajarkan di perwal ini? Setiap calon pengantin wajib memeriksa kesehatan. Setelah memeriksa kesehatan ini mau laki-laki atau perempuan sama ini ya, memeriksa kesehatan, mendapatkan bimbingan psikologi mental. Jadi jangan hanya modal cinta aja menikahnya, mentalnya nggak siap. Oh, oke. Ketika akan hamil tubuhnya nggak siap. Nggak siap, Nah, itu perlu juga. Kemudian yang ketiga adalah adanya edukasi pemeriksaan tentang tes urin atau bahaya narkoba. Nah, itu diedukasi. Jangan sampai nanti dia berumah tangga rupanya dia salah memilih pasangannya narkobaan. Kan masalah bukan hanya masalah kesehatan lagi, masalah moral dan masalah rumah tangga bisa makin bertambah. Dan yang terakhir adalah adanya edukasi stunting, pencegahan stunting. Jadi dari Jatim itu Pemko Binjai sudah mengenalkan apa itu Jatim, masalahnya apa masalah stunting kepada Jatim, resikonya seperti apa, dampaknya, cara mengatasinya. Dan tentu tidak lepas adalah adanya pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Itu yang unik program yang pertama di Binjai. Itu yang paling utama sebenarnya. Yang paling utama pemeriksaan kesehatan. Ini ada yang mau menikah soalnya. Ada yang mau siapa yang mau menikah ini? Nah, ingat siapapun dia kalau udah warga Binjai, KTP Binjai, Mbak Desi, kalau udah warga Binjai, wajib dia ikut layanan standar operasional perkawinan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu program masih yang pertama ya. Masih yang kedua, ada satu inovasi yang cukup unik yang digagas oleh Pemko Binjai, yaitu namanya program
binjai smoting. Oh. Bukan binjai keramat ya, keramas ya, bukan. Keramas, Tapi- smoothing, iya, smoothing. smoothing bukan. Semangat itu singkatan dari semangat menuju zero stunting. Oh, oke. Nah, semangat menuju zero stunting ini digagas oleh Pemko Binjai bekerja sama dengan mitra kerja. Nah, contohnya apa yang dilakukan dalam program smoting ini adalah pemberian bapak asuh bagi anak stunting dan ibu hamil kayak selama 6 bulan. Jadi mereka akan mendapat bansos, kemudian pemenuhan gizi, baik dari pangan lokal yang ada di sekitar, dan terlebih juga bantuan yang bisa membantu kecukupan kebutuhan yang bersangkutan maupun anggota rumah tangga. Oh, Nah, itu yang oke. disalurkan melalui program bansos. Kemudian di program smoting ini adalah menggandeng kemitraan. Oke. Misalnya Binjai ini yang unik, ketika kita akan melaksanakan aksi sosial maupun turun serta dalam membantu permasalahan stunting, ada mitra kerja kita. Ada misalnya Lapas kelas 2A Binjai. Bayangkan saja Lapas aktif loh membantu penanganan stunting Binjai, maka turun Oke. langsung ke lapangan. Ha. Kemudian ada lagi Basnas. Program Basnas tidak hanya memberikan bansos tapi juga membedah rumah bagi Oh. sasaran-sasaran kita tadi, Sasaran, mau yang iya. berisiko maupun yang stunting. Yang ketiga ada BPJS Kesehatan, yang memang kita sudah komitmen setiap balita stunting yang ada di Kota Binjai wajib mendapatkan kartu BPJS. Oh, oke. Selain itu ada lagi PKH. mitra-mitra yang lain lagi, ada PKH ya. Oke, mungkin pemenuhan Ibu PKH. Endang, Ya. Ibu Endang mungkin bisa Endang menambahin menambahkan. program kerjanya gimana nih, Pak Andi udah agak banyak nih. Ya. Oke, ke Ibu Endang dulu nih. Baik, Mbak Desi, untuk program kerja yang telah dilakukan di Kota Kota Binjai, Binjai ya, sesuai dengan intervensi spesifik dan intervensi Sensitif. sensitif. Baik, untuk intervensi sensitif ini kan biasanya sasarannya sasaran langsung ya, yang berhubungan dengan peningkatan gizi. Jadi yang telah kami lakukan yaitu memberikan yang akan saya bilang tadi ada namanya TPK ya. Oke. Mereka akan melakukan pendampingan ini. Dia akan memberikan tablet FE untuk ibu Oh. hamil. Biasanya ibu hamil tersebut harus mengkonsumsi 90 tablet Mbak Desi. Waduh. Mana tahu selama kehamilan, Oh, mana tahu oke. Mbak Desi nanti hamil kan. Wajib Mbak Desi melakukan minum obat tablet FE itu 90 tablet 90 tablet. selama kehamilan. Udah itu kemudian catin. Catin itu kan biasanya rentan yang namanya dengan anemia. Kurang Jadi, darah ya. Iya. Jadi untuk catin itu juga diberikan tablet penambah darah juga. Itulah yang dilakukan. Kemudian memberikan makanan tambahan. Biasanya juga ini di puskesmas ataupun ibu bidan setelah mendampingi ibu hamil, kemudian balita ataupun baduta itu biasanya ada dikasih makanan tambahannya seperti susu. Oke. Kemudian ada namanya roti ya, roti untuk ibu hamil dan untuk si balita. Balita. Kemudian kami ada program yang namanya Dahsyat. Dahsyat. Tahu nggak Mbak Desi Dahsyat Apa nih? ini? Dahsyat. Ayo, Dahsyat ini adalah dapur Dapur sehat. sehat. Oh, Iya, oke. Atasi stunting. Iya. Dapur sehat atasi Atasi stunting. Jadi Dahsyat ini, jadi kami di BKKB ini ada namanya program Dahsyat. Jadi kan di situ nanti ada yang memasak ya Mbak Desi ya, Oh, kader-kader itu memasak di suatu desa ataupun kelurahan ada yang namanya Dahsyat ya. Jadi di situ ada yang namanya masak-memasak. Jadi makanan ini akan diberikan kepada keluarga sasaran yang memiliki keluarga oke. sasaran stunting. Jadi TPK inilah juga yang menjemput makanan ini dan memberikan langsung kepada keluarga sasaran itu. Kemudian memberikan konseling ya, itu udah pasti, dan kemudian memberikan tadi yang namanya penyuluhan ataupun KEE yang berhubungan dengan 1000 HPK. Oke. Kemudian yang untuk sensitifnya itu kan biasanya itu pendukung ya, faktor pendukungnya. Itu biasanya tugas TPK itu adalah melaporkan kondisi yaitu jamban, kemudian sanitasi lingkungan dan air bersih. Jadi keluarga di mana keluarga beresiko stunting misalnya ada yang sanitasinya tidak bagus ataupun jambannya yang kurang apa, bisa melaporkan kepada fasilitator ataupun IPKB, ataupun lalu PKB akan melaporkannya ke kelurahan dan akan ditindaklanjuti. Oke, itu biasanya Itulah akan berhubungan. diberikan atau Iya. gimana, Pak Andi? Kalau dijelaskan tadi Bu Endang tadi itu spesifik ya, Iya. bagaimana peran teman-teman
penyuluh keluarga berencana maupun PKB, kemudian teman-teman tim pendamping keluarga maupun kader ketika akan melakukan pendampingan di masyarakat. Yang jelasnya bahwa pendampingan mereka itu adalah langsung menyusul kepada sasaran. Apapun intervensi yang diberikan dengan hadirnya teman-teman tadi itu harus menyasar kepada seluruh sasaran yang kita tuju. Dan juga terlepas dari disampaikan Bu Endang dan yang saya sampaikan di awal, saya harus mengapresiasi Kota Binjai ketika saya bertugas di sini, Mbak Endang dan juga Mbak Desi, yang saya sini Desi sini yang saya apresiasikan di sini adalah sampai kita agak susah membedakan kalian berdua. Nah, keterlibatan adik-adik remaja. Oke. Nah, saya kurang tahu Mbak Desi pernah mendengar namanya generasi berencana. Oke, Nah, pernah saya dengar. bersyukurnya Duta genre ya. Oke. Ketika bertugas di Binjai ini, saya tidak hanya sendiri. Selain kapasitas sebagai pendamping daerah dengan bermitra dengan pemerintah, saya juga punya teman-teman misalnya yang punya semangat effort yang tinggi dalam percepatan lunas stunting, yaitu genre. Setiap kegiatan mereka, teman-teman genre ini yang ada di Dinas KB juga berperan aktif, baik dalam mengedukasi, mengajak teman sebaya untuk bersama-sama menjaga kesehatan, kemudian terjun mendampingi kita melihat sasaran, dan di setiap kelurahan mereka bisa hadir untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat. Dan itu adalah salah satu program yang memang harus saya akuin ketika berada di Binjai, itu adalah program yang cukup aktif. Banyak ya Pak. Ya, Dari Ketapang juga ada ya dari Pak Adi, ya. Ketapang, juga jadi ada memberikan nasihat setiap hari ya. Itu penanganan stunting ini tidak hanya berbicara kita pemerintah ya, tapi bagaimana kita bisa menggandeng semua stakeholder. Nah, itu sih sebenarnya rangkaiannya sebenarnya. Saling berkoordinasi. Mungkin yang Duta Genre tadi kesasarannya kan anak muda. Ya, lebih gampang kalau mereka berbicara dengan teman yang seumuran atau sebayang mereka. Gitu. Tapi kalau masalah capaian intervensi serentak nih gimana nih? Nah, Mbak Desi, memang saat ini per 10 Juni kemarin kita ada secara nasional dari pusat hingga ke daerah itu ada program intervensi serentak di seluruh daerah. Nah, intervensi serentak ini adalah sasarannya kepada ibu hamil, kemudian kepada baduta, dan tidak lepas juga kepada calon pengantin. Calon pengantin tadi. Catim ya, saya gambarkan ya sebelum saya jelaskan capaian kita, yaitu intervensi serentak ini adalah memastikan bahwa semua sasaran tadi memeriksa kesehatan dan mengikuti program layanan di posyandu, kemudian diukur, kemudian diperiksa kesehatannya, dan semuanya terlaporkan. Nah, untuk Kota Binjai sekarang capaiannya sudah di angka 86,42%. Kita harus bersyukur dong, kita sudah hampir mencapai 100%. Padahal intervensi serentak itu nanti akan berakhir di akhir bulan ini. Akhir bulan ini ya? Masih ada waktu kita sampai kurang lebih seminggu lagi, tapi kita bersyukur sudah berada di angka 86,42%. Dan ini sangat penting harus dilaksanakan di masyarakat, karena ini pengukuran ulang, baik terlebih kepada balita stunting akan menentukan nanti jumlah real time kondisi stunting di Kota Binjai. Gitu, Pak Desi. Jadi sampai akhir bulan ini harus memenuhi sampai 100%. 100% target kita, dan kita optimis Binjai akan sampai. Optimis nyampe 100%. Sampai 100%. Masyarakatnya pun agak ini. Iya, dengan welcome-nya masyarakat, keterlibatan unsur kelurahan, tim pendamping keluarga, kader, PKK, semuanya itu sangat luar biasa. Luar biasa loh Binjai ini, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk Binjai. Iya, luar biasa. Yang biasa, Bu. Koordinasinya kerjasamanya juga bagus. Kerjasamanya sangat bagus. Harus kita akui di Binjai itu sangat berjalan sistem dan kolaborasinya. Bisa lah menuju Indonesia hebat bebas stunting. Bisa. Kita smoothing semangat menuju zero stunting. Smoothing tadi ya. Aku agak bingung nih di Binjai banyak kali singkatan-singkatan. Yang dahsyat, yang smoothing apalagi tadi. Kita kan Binjai ini kan anak gaul. Anak gaul. Penyampainya juga harus gaul. Benar. Baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita Pak Andi sama Ibu Endang. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM. Atau juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.
Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di talk show spesial kita untuk pagi hari ini dengan topik intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Masih ada Pak Andi sama Ibu Endang Ya, tentunya. ya, Nah, ini lanjut lagi ke Pak Andi nih. Siap. Sebagai Technical Assistant Satgas Stunting Kota Binjai. Apa saja yang termasuk dalam intervensi percepatan penurunan stunting nih, Pak Andi? Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya ingin mau sharing-sharing dulu secara umumnya ya dalam Oke. percepatan penurunan stunting, khususnya intervensi spesifik dan sensitif. Sensitif. Nah, pertama, kalau kita di BKKBN sering menggaungkan ke masyarakat namanya jargon SIDAP. SIDAP. SIDAP Oke. ya, gerakannya itu adalah seleksi, dampingi, Dampingi, dan aksi. aksi. Pada saat seleksinya tangannya dibuka, Oke. pada saat Seleksi, dampinginya dampingi. merangkai dirangkum ya, dirangkum Oke. silang ke Gini ya, dada, gini baru ya. aksinya biasa. Aksinya perjuangan. biasa. Artinya Oke. ini adalah sebuah jargon yang kita edukasikan ke masyarakat bahwa BKKBN dan jajaran mempunyai peran penting dalam menseleksi kasus, kemudian mendampingi setelah menemukan kasus dan melakukan aksi apa yang harus dilakukan intervensi. Oke. Nah, berbicara tentang intervensi ada dua, yaitu sensitif dan spesifik. Sensitif ini sering di masyarakat mengenalnya ini adalah pencegahan di hulu. Oh, oke. Sementara spesifik adalah penanganan yang dilakukan pada kasus. Sensitif itu juga kita BKKBN ini cukup banyak jargonnya yang mudah diingat oleh masyarakat umum maupun siapa rekanan mitra maupun penyelenggaraan di lapangan. Yaitu kalau sensitif itu lebih kita kenal namanya terbaik. Terbaik. Iya, terbaik itu terdiri dari terhindar dari 4 terlalu. Tentu Mbak Desi baru dengar ini 4 terlalu kan? Taunya terlalu. Terlalu, itu namanya terlaluan. Iya. Kalau Oke. 4 terlalu di kita BKKBN itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat supaya tidak terlalu muda saat menikah. Oh, oke. Kemudian tidak terlalu tua juga Tidak saat terlalu melahirkan. tua. Kemudian jangan terlalu dekat jarak kehamilan. Oh, oke. Kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu sering Oh, melahirkan. iya juga sih. Ya jargon BKKBN ya dua anak Lebih baik. lebih baik ya. Kalau udah ketiga namanya keterlaluan. Keterlaluan. Nah, itu namanya yang pertama terbaik. Kemudian Oke. adalah tadi kan terbaik. Terbaiknya adalah terdiri dari 4 terlalu. Terlalu tadi. Baiknya adalah bansos untuk keluarga miskin. Jadi kita pastikan bahwa setiap bansos yang diberikan kepada masyarakat itu benar sasarannya adalah keluarga yang katakanlah keluarga prasejahtera. Ya, itu ketepatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Oke. Dan terakhir adalah air bersih dan sanitasi layak. Jadi kita mengharapkan dan melakukan pendampingan supaya masyarakat itu mengonsumsi air bersih yang layak dan sanitasi yang sehat. Itu Oh, kalau oke. intervensi sensitifnya. Sensitif. Nah, kita kembali ke spesifik. Spesifiknya, Nah, oke. lebih gampang lagi nih, cuma 5 huruf A, B, C, D, E. 5 huruf. 5 huruf kita A, kayak B, A, B, C, C, D, D, E. E. Kayak belajar seperti anak-anak TK dulu Oke, kan. kita Eja dia belajar A, B, eja. C, D. Oke. Ya, kita mulai dari A yang A. pertama. A adalah aktif minum tablet tambah darah. Oh. Ini kita oke. sarankan bagi remaja maupun ibu yang sedang hamil supaya mengonsumsi namanya tablet tambah darah. Itu A yang pertama adalah aktif. Yang kedua adalah B, bumil teratur periksa kehamilan. Jadi kita menyampaikan ke masyarakat pada masa kehamilan itu Harus adalah rajin ya? harus rajin melakukan pemeriksaan kehamilan. Kehamilan. Mbak Desi sendiri tahu nggak berapa kali ibu hamil selogiannya memeriksa kehamilan selama kehamilan? Belum pernah hamil. Belum pernah. Nah, ini informasinya bukan yang ke masyarakat, Nggak ke Mbak apa-apa. Desi juga. Aku juga harus Ya, tahu berarti. Ketika nanti akan hamil selama trimester pertama sampai ketiga itu minimal memeriksa kehamilan itu adalah 6 kali. 6 kali sampai trimester ketiga. Sampai trimester Iya. ketiga. Lebih sering juga bahkan lebih bagus untuk melihat kondisi janin maupun kesehatan ibunya. Oke. Kalau yang WSG itu harus berapa bulan sih sebenarnya? Kalau USG kita mungkin dari Bu Bidan nanti. Bu Bidan nanti Oke. yang bisa Itu harus berapa bulan tuh biasanya, Bu? Biasanya itu di trimester kedua udah bisa Udah dilakukan. bisa. Udah bisa, ya, Oke. trimester kedua. Trimester kedua. Oke, lanjut Oke, Pak Andi. Kemudian yang C-nya cukupi konsumsi protein hewani. Nah, kita mengharapkan setiap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, kemudian baduta ataupun balita mengonsumsi makanan yang tinggi protein. Itu sederhana sebenarnya bisa kita dapat dari mungkin dari makanan yang mengandung seperti apa ya ikan. Protein tinggi, Telur ya. kemudian telur Telur, juga, iya, dan kemudian. jangan lupa juga konsumsi buah dan sayur-sayuran. Oke. Itu kan edukasi yang sering kita sampaikan di masyarakat. Dan yang D adalah datang ke posyandu. Inilah sebenarnya ujung tombak kita.
Nah, ujung oke. tombak di masyarakat itu adalah selain tadi disampaikan oleh Bu Endang ada tim pendamping keluarga, kemudian ada pelayanan kesehatan yang terdekat ya adalah layanan posyandu. Posyandu tadi. Iya, posyandu itu tidak hanya kepada badut atau balita, ada juga posyandu untuk ibu hamil, bahkan ada posyandu lansia. Oh, Dengan harapan permasalahan stunting itu tidak hanya menyosor ke masalah stuntingnya, tapi masalah kesehatan masyarakat yang disebut dengan komorbid. Nah, stunting itu tidak hanya serta-merta masalah gizinya, tapi bisa saja dia stunting, tapi kita lupa bahwa dia punya masalah penyakit yang lainnya. Penyakit yang Nah, lain, itu kita oke. bisa ditemukan itu dalam deteksi kesehatan dari awal. Kemudian adalah eksklusif ASI 6 bulan. Oh, Nah, oke. edukasi kita ke masyarakat baiknya pada saat ketika atau sesudah melahirkan bayi itu diwajibkan, bukan lagi dianjurkan ya, tapi diwajibkan bayi itu mengkonsumsi ASI eksklusif itu selama 6 6 bulan. bulan. Setelah 6 bulan kalau akan lanjut lagi ke mengkonsumsi ASI eksklusif, ada namanya pemberian makanan pendamping ASI. Pendamping ASI. Iya, MPASI namanya. Ya. Iya. MPASI itu. Sejauh itulah gambaran umum apa yang dimaksud dengan intervensi spesifik dan sensitif, Mbak Desi. Oke, tadi intervensi spesifik Iya. dan sensitifnya. Sensitif, ya. Kalau untuk program kerja nih, apa aja yang sudah dilakukan di Kota Binjai sesuai dengan intervensi spesifik dan apa tadi sensitif? Ya, baik Mbak Desi, ini hal yang unik ya ketika ditanya mengenai bagaimana peran Binjai dalam penanganan stunting. Oke, Binjai adalah salah satu pemerintah yang komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting baik sebelum kejadian maupun sesudah. Ini terbukti Mbak Desi. Masih hanya Binjai yang saya lihat mempunyai perwal. Peraturan wali kota tentang standar prosedur perkawinan, di mana ini kan hulunya ini kan permasalahan Catim. Di perwal ini Si Catinnya dulu. Nah, apa yang diajarkan di perwal ini? Setiap calon pengantin wajib memeriksa kesehatan. Setelah memeriksa kesehatan ini mau laki-laki atau perempuan sama ini ya, memeriksa kesehatan, mendapatkan bimbingan psikologi mental. Jadi jangan hanya modal cinta aja menikahnya, mentalnya nggak siap. Oh, oke. Ketika akan hamil tubuhnya nggak siap. Nggak siap, Nah, benar, itu benar. perlu juga. Kemudian yang ketiga adalah adanya edukasi pemeriksaan tentang tes urin atau bahaya narkoba. Nah, Oke. itu diedukasi. Jangan sampai nanti udah berumah tangga rupanya dia salah memilih pasangannya narkobaan. Narkobaan. Kan masalah bukan hanya masalah kesehatan lagi, masalah moral dan masalah rumah tangga bisa makin bertambah. Dan yang terakhir adalah adanya edukasi stunting, pencegahan stunting. Jadi dari Catin itu Pemko Binjai sudah mengenalkan apa itu Catin, masalahnya apa masalah stunting kepada Catin, resikonya seperti apa, dampaknya, cara mengatasinya. Oke. Dan tentu tidak lepas adalah adanya pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Calon pengantin. Itu yang unik program yang pertama di Binjai. Itu yang paling utama sebenarnya. Yang paling pemeriksaan utama kesehatan. pemeriksaan kesehatan. Ini ada yang mau menikah soalnya. Ada di yang mau Binjai. siapa yang mau menikah ini? Nah, ingat siapapun dia kalau udah warga Binjai, KTP Binjai, Mbak mana Desi, nih, mana, ya. mana? Kalau udah periksa warga Binjai, wajib dia ikut layanan standar operasional perkawinan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oh, Itu oke. program masih yang pertama ya. Masih yang pertama. kedua, ada satu inovasi yang cukup unik yang digagas oleh Pemko Binjai yaitu namanya program Binjai Smoting. Oh. Bukan Binjai Keramat ya, Keramas ya, bukan. Keramas, Tapi- smoothing, iya, smoothing. smoothing bukan. Semangat itu singkatan dari semangat menuju zero stunting. Oh, oke. Nah, semangat menuju zero stunting ini digagas oleh Pemko Binjai bekerjasama dengan mitra kerja. Nah, contohnya apa yang dilakukan dalam program smoting ini adalah pemberian bapak asuh bagi anak stunting dan ibu hamil kayak selama 6 bulan. Jadi mereka akan mendapat bansos, kemudian pemenuhan gizi baik dari pangan lokal yang ada di sekitar dan terlebih juga bantuan yang bisa membantu kecukupan kebutuhan yang bersangkutan maupun anggota rumah tangga. Oh, Nah, itu yang oke. disalurkan melalui program bansos. Kemudian di program smoting ini adalah menggandeng kemitraan. Oke. Misalnya Binjai ini yang unik, ketika kita akan melaksanakan aksi sosial maupun turun serta dalam membantu permasalahan stunting, ada mitra kerja kita. Ada misalnya Lapas kelas 2A Binjai. Bayangkan saja Lapas aktif loh membantu penanganan stunting Binjai, maka turun langsung ke lapangan. Kemudian ada lagi Basnas. Program Basnas tidak hanya memberikan bansos tapi juga membedah rumah bagi sasaran-sasaran kita tadi mau yang berisiko maupun yang stunting. Yang ketiga ada BPJS Kesehatan yang memang kita sudah komitmen setiap balita stunting yang ada di Kota Binjai wajib mendapatkan kartu BPJS. Oh, oke. Selain itu ada lagi PKH. mitra-mitra yang lain lagi ada PKH ya. Oke, mungkin pemenuhan Ibu PKH, Endang, ya. Ibu Endang mungkin Ibu bisa Endang bisa menambahin menambahkan. program kerjanya gimana nih, Pak Andi udah agak banyak nih. Ya. Oke, ke Ibu Endang dulu nih. Baik,
Mbak Desi, untuk program kerja yang telah dilakukan di Kota Kota Binjai, Binjai ya, sesuai dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Baik, untuk intervensi sensitif ini kan biasanya sasarannya sasaran langsung ya, yang berhubungan dengan peningkatan gizi. Jadi yang telah kami lakukan yaitu memberikan yang saya bilang tadi ada namanya TPK ya. Mereka akan melakukan pendampingan ini. Dia akan memberikan tablet FE untuk ibu hamil. Biasanya ibu hamil tersebut harus mengkonsumsi 90 tablet Mbak Desi. Waduh. Mana tahu selama kehamilan, mana tahu Mbak Desi nanti hamil kan. Wajib Mbak Desi melakukan minum obat tablet FE itu 90 tablet 90 tablet selama kehamilan. Udah itu kemudian catin. Catin itu kan biasanya rentan yang namanya dengan anemia. Kurang darah ya. Iya. Jadi untuk catin itu juga diberikan tablet penambah darah juga. Itulah yang dilakukan. Kemudian memberikan makanan tambahan. Biasanya juga ini di puskesmas ataupun ibu bidan setelah mendampingi ibu hamil, kemudian balita ataupun baduta itu biasanya ada dikasih makanan tambahannya seperti susu. Kemudian ada namanya roti ya, roti untuk ibu hamil dan untuk si balita. Kemudian kami ada program yang namanya dahsyat. Tahu nggak Mbak Desi dahsyat apa ini? Dahsyat. Ayo, dahsyat ini adalah dapur sehat. Atasi stunting. Dapur sehat atasi stunting. Jadi dahsyat ini, jadi kami di BKKB ini ada namanya program dahsyat. Jadi kan di situ nanti ada yang memasak ya Mbak Desi ya, kader-kader itu memasak di suatu desa ataupun kelurahan ada yang namanya dahsyat ya. Jadi di situ ada yang namanya masak-memasak. Jadi makanan ini akan diberikan kepada keluarga sasaran yang memiliki keluarga sasaran stunting. Jadi TPK inilah juga yang menjemput makanan ini dan memberikan langsung kepada keluarga sasaran itu. Kemudian memberikan konseling ya, itu udah pasti, dan kemudian memberikan tadi yang namanya penyuluhan ataupun KEE yang berhubungan dengan 1000 HPK. Kemudian yang untuk sensitifnya itu kan biasanya itu pendukung ya, faktor pendukungnya itu biasanya tugas TPK itu adalah melaporkan kondisi yaitu jamban, kemudian sanitasi lingkungan dan air bersih. Jadi keluarga di mana keluarga beresiko stunting misalnya ada yang sanitasinya tidak bagus ataupun jambannya yang kurang bisa melaporkan kepada fasilitator ataupun IPKB, ataupun lalu IPKB akan melaporkannya ke kelurahan dan akan ditindaklanjuti. Itu biasanya akan diberikan atau gimana, Pak Andi? Nah, kalau dijelaskan tadi Bu Endang tadi itu spesifik ya, bagaimana peran teman-teman penyuluh keluarga berencana maupun PKB, kemudian teman-teman tim pendamping keluarga maupun kader ketika akan melakukan pendampingan di masyarakat. Yang jelasnya bahwa pendampingan mereka itu adalah langsung menyusul kepada sasaran. Apapun intervensi yang diberikan dengan hadirnya teman-teman tadi itu harus menyasar kepada seluruh sasaran yang kita tuju. Dan juga terlepas dari disampaikan Bu Endang dan yang saya sampaikan di awal, saya harus mengapresiasi Kota Binjai ketika saya bertugas di sini, Bu Mbak Endang dan juga Mbak Desi, yang saya yang saya apresiasikan di sini adalah sampai kita agak susah membedakan kalian berdua. Nah, keterlibatan adik-adik remaja. Nah, saya kurang tahu Mbak Desi pernah mendengar namanya generasi berencana. Nah, saya bersyukurnya duta genre ya. Ketika bertugas di Binjai ini, saya tidak hanya sendiri. Selain kapasitas sebagai pendamping daerah dengan bermitra dengan pemerintah, saya juga punya teman-teman misalnya yang punya semangat effort yang tinggi dalam percepatan penurunan stunting, yaitu genre. Setiap kegiatan mereka, teman-teman genre ini yang ada di Dinas KB juga berperan aktif, baik dalam mengedukasi, mengajak teman sebaya untuk
bersama-sama menjaga kesehatan, kemudian terjun mendampingi kita melihat sasaran, dan di setiap kelurahan mereka bisa hadir untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat. Dan itu adalah salah satu program yang memang harus saya akuin ketika berada di Binjai, itu adalah program yang cukup aktif. Banyak ya Pak. Ya, Dari Ketapang juga ada ya Pak. dari Asih ya. Ketapang, juga jadi ada memberikan nasi ya. nasihat setiap hari ya. Itu penanganan stunting ini tidak hanya berbicara kita pemerintah ya, tapi bagaimana kita bisa menggandeng semua stakeholder. Nah, itu sih sebenarnya rangkaiannya sebenarnya. Saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi. Ya. Mungkin yang Duta Jenri tadi kesasarannya kan anak muda. Ya, lebih gitu gampang ya. kalau mereka berbicara dengan teman yang seumuran atau sebayang mereka. Gitu. Tapi kalau masalah capaian intervensi serentak nih gimana nih? Nah, Mbak Desi, memang saat ini per 10 Juni kemarin kita ada cara nasional dari pusat hingga ke daerah, itu ada program intervensi serentak di seluruh daerah. Nah, intervensi serentak ini adalah sasarannya kepada ibu hamil, kemudian kepada baduta, dan tidak lepas juga kepada calon pengantin. Calon pengantin Nah, tadi. Catim ya, saya gambarkan ya sebelum saya jelaskan capaian kita, yaitu intervensi serentak ini adalah memastikan bahwa semua sasaran tadi memeriksa kesehatan dan mengikuti program layanan di posyandu, kemudian diukur, kemudian diperiksa kesehatannya, dan semuanya terlaporkan. Nah, untuk Kota Binjai sekarang capaiannya sudah di angka 86,42%. Kita harus bersyukur dong, kita sudah hampir mencapai 100%. Padahal intervensi serentak itu nanti akan berakhir di akhir bulan ini. Akhir bulan ini masih ada waktu kita sampai kurang lebih seminggu lagi, tapi kita bersyukur sudah berada di angka 86,42%. Dan ini sangat penting harus dilaksanakan di masyarakat, karena ini pengukuran ulang. Baik terlebih kepada balita stunting akan menentukan nanti jumlah real time kondisi stunting di Kota Binjai. Gitu, Pak Desi. Jadi sampai akhir bulan ini harus memenuhi sampai 100%. 100% target kita, dan kita optimis Binjai akan sampai. Optimis nyampe 100%. Sampai 100%. Masyarakatnya pun agak ini. Iya, dengan welcome-nya masyarakat, keterlibatan unsur kelurahan, tim pendamping keluarga, kader, PKK, semuanya itu sangat luar biasa. Luar biasa loh Binjai ini, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk Binjai. Iya, luar biasa. Koordinasinya, kerjasamanya juga bagus. Kerjasamanya sangat bagus. Harus kita akui di Binjai itu sangat berjalan sistem dan kolaborasinya. Bisa lah menuju Indonesia hebat bebas stunting. Oh, bisa. Kita smoothing semangat menuju zero stunting. Smoothing tadi ya. Aku agak bingung nih, di Binjai banyak kali singkatan-singkatan. Yang dahsyat, yang smoothing apalagi tadi. Kita kan Binjai ini kan anak gaul. Anak gaul. Penyampainya juga harus gaul. Benar. Baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita Pak Andi sama Ibu Endang. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM. Atau juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Get down. Get down. Get down. Get down.
variety and information. Kardopa Baik pendengar Kardopa, untuk masyarakat Binjai juga. Kita lanjut lagi talkshow kita, spesial talkshow bersama Dinas PPKB Binjai. Untuk topik kita membahas tentang intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Masih bersama Pak Andi dan ada Ibu Endang juga. Kita sudah mau Oke, masuk ke Kak sesi terakhir nih. Enggak kerasa ya, waktu kita udah mau habis. Udah mau habis ya waktu Udah 1 kita. jam ya Mbak Desi ya. Hampir ya. jam. Nggak kerasa ngobrol-ngobrol stunting, seru sih ya. Iya. Nah ini kita ke Pak Andi nih. Siap. Kalau ngomongin tentang keberhasilan dan juga prestasi, apa saja yang sudah diraih Kota Binjai ini dalam upaya percepatan penurunan stunting itu sendiri? Oke, yang masih Udah banyak nih kayaknya. Ya luar biasa, Luar Binjai, luar biasa prestasi yang bisa kita dapat dari Binjai. Yang pertama saya harus menyampaikan angka stunting kita, jumlah balitanya dari tahun ke tahun menurun. Oke. Jumlahnya walaupun prevalensinya mungkin ada peningkatan, tapi dalam kejadian kasus kita ada penurunan mulai dari 95 balita di tahun 2021, 2020 65, 2023 saat ini nggak sampai ini berada di 54 jumlah kasus balita stunting. Oke. Ini sebuah capaian yang kita anggap bahwa upaya yang kita lakukan itu adalah upaya yang menyosor pada sasaran. Yang kedua, dalam pelaksanaan audit kasus stunting 2 tahun berturut-turut Kota Binjai itu menjadi juara 1 tingkat provinsi Sumur. Nah itu prestasi. Tepuk tangan dong. Dan yang terakhir adalah selain dari yang banyak hal sebenarnya, tapi kita yang secara umum saja, Mbak yang berada di depan Mbak ini yang sedang bicara ini salah satunya adalah technical assistant. Penting aku nama Pak Andi Iya, ini. technical assistant Satgas Percepatan Penanganan Stunting Sumut terbaik dalam hal pembangunan pentahelix di Oke, Sumatera ibu-ibu Utara. tepuk tangan Iya. dulu. Masih nyimpan nomor rekening saya kan? Kok langsung nggak dengar ya sampai di situ ya? Pura-pura nggak dengar. Kak Mel gimana? Rekening masih aman? Luar biasa Pak luar Andi biasa. ya. Binjai harus kita akuin bahwa Binjai ini adalah Pak Andi juga luar biasa loh. iya, karena biasa di luar makanya luar Oh, iya. biasa. Anda Jadi- luar biasa. iya. Oke, ada lagi prestasinya. Prestasi yang bisa kita lihat lagi dari Kota Binjai adalah capaian-capaian dalam intervensi spesifik maupun Sensitif tadi ya. yang bisa mencapai seluruh kriteria dan angka yang ditetapkan pusat maupun pendampingan yang bisa kita capai di masyarakat. Dengan tercapainya 86% ini 86% sekian tadi itu tadi, ya ya. ini udah sebuah prestasi Sudah juga ini kita prestasi, bisa ha. komitmen dengan instruksi dari pusat hingga daerah. Oke. Gitu. Optimis menuju 100%. Optimis menuju 100%. Oke. Ada pesan dan harapan untuk masyarakat Binjai dan untuk pendengar Kardopa juga nih, Pak Andi? Nah, pertama ketika semenjak ada stunting ini, mungkin tugas utama kami di BKKBN tersampingkan jadinya, tapi bukan berarti kita melupakan Oh, bahwa oke. yang pertama itu Kayaknya adalah fokus stunting ya. Iya, Memang fokus, pemerintah tapi- lagi Iya, giat-giatnya lagi giat, sih. tapi jangan lupa juga keluarga ikut KB. Oh. Nah, itu jangan lupa di tengah Keluarga kita sibuk berencana. di tengah kita sibuk dengan penanganan stunting, jangan Stunting? lupa persiapan rumah tangga, keluarga menganjurkan untuk ikut KB. Ikut KB woi, Ikut mana? KB, sahabat. Karena ingat 2 anak lebih Lebih sehat. Bukan anak 2 cukup ya, tapi lebih Lebih sehat. sehat. Karena Oke. lebih utama itulah persiapan dalam rumah tangga maupun akan membangun kehidupan yang berkelanjutan. Oke. Kemudian pesan-pesan saya yang terpenting adalah komitmen. Komitmen. Saya berharap komitmen yang sudah dibangun di Binjai ini tetap dijaga komitmennya, membangun kemitraan. Ingat bahwa penanganan stunting ini bukan hanya urusan dinas KB, dinas kesehatan atau dinas teknis, tapi Urusan urusan kita bersama mitra kerja, lembaga kementerian lainnya, karena kita yakin andai mencari buah delima, carilah buah di balik dahan. Cakep. Kalau ada kata bersama, kerja yang berat jadi ringan jika Cakep. dipikul bersama-sama. Dan Itu tentunya pantun atau apa tadi? untayan kata, untayan kata. Makanya gini, ilmu seni itu harus ada ketika kita akan menyampaikan edukasi di Oke. masyarakat. Baik, Jadi baik, baik. dengan cara itu kan masyarakat semakin penasaran, pada akhirnya kita digubroknya. Oke, dan terakhir pesan saya adalah pesan saya juga kepada masyarakat. Bersiaplah menghadapi perubahan. Iya. Kalau benar. kita tidak siap dengan perubahan, kapan kita akan maju? Kapan kita akan Kita akan sehat? tertinggal Kita tuh. akan tertinggal. Kemajuan terus berjalan. Benar. Pengetahuan semakin berkembang. Kondisi kesehatan juga penyakit-penyakit baru kalau keluarga tidak siap, maka itu akan menyongsong keluarga kita dan rumah tangga kita. Jadi oke. seluruh masyarakat di pendengar di Radio Cardova, kami pesankan bahwa untuk hidup sehat itu tidak mahal.
Cukup Oke. dengan hidup berumah tangga, kemudian punya tata dan perilaku yang sehat di rumah tangga, kemudian menjaga pola makan, menjaga pola hidup keluarga, dan tentunya ikutin apapun arahan yang disampaikan pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penurunan Itu stunting, pesan terakhir ya. kami. Tapi aku Mbak pernah Desi. dengar nih Pak Andi sedikit, ada bansos ya untuk ibu stunting ini, sosial. bantuan sosial ya. Bantuan sosial sangat banyak digunakan pemerintah. Oke. Baik dalam Khusus untuk stunting ini ada? baik dalam segi paket maupun dalam bentuk tunai. Oh. Nah, untuk bansos untuk stunting itu sangat banyak sekali, baik dari kemitraan maupun dari pemerintah sendiri, dari pusat yang turun kepada masyarakat. Jangankan hanya bansos, daging dan telur aja pemerintah oke. mengirimkan ke daerah, kepada Iya, keluarga iya. sasaran. Kalau hanya selama ini kita kenal bansos kan seperti sembako biasa. Ya, Nah, bahkan dari pusat itu susu itu tak hentinya diberikan kepada ibu hamil dan oke. balita stunting. Balita tadi. Nah, sekarang tinggal masyarakat siap nggak mengonsumsi itu dengan standar yang sudah kita sampaikan, kemudian cara konsisten mereka memberikan kepada bayi atau ibu hamil mengonsumsinya dengan baik. Inilah tugas Pak Andi dan Ibu Endang Iya, ya. bersama IPKB. Oke. Ke Ibu Endang nih, apa pesan dan harapan yang pengen disampaikan untuk masyarakat Kota Binjai dan untuk seluruh pendengar Kardopa yang mendengarkan kita live Facebook, live streaming juga, silakan Bu Endang. Baik, Mbak Desi, pesannya ya mengajak seluruh penyuluh KB yang bergabung dalam IPKB Indonesia, khususnya Kota Binjai, untuk turut mensukseskan atau mengawasi dan mendukung mendampingi program percepatan penurunan stunting dengan penuh semangat ya Mbak Desi tentunya ya, dengan bersama pasukan kader TPK, kemudian kader IMP dan kader Poktan lainnya. Tapi tidak terlepas dari itu semua Mbak Desi, dari banyaknya seluruh rangkaian yang sudah dikerjakan peran TPK, kemudian itu tidak terlepas dari peran IPKB tersendiri. Oke. IPKB itu sebagai penyuluh lapangan itu tidak terlepas dengan mendampingi, kemudian mengevaluasi, dan jika masalah ada yang terjadi pada TPK, IPKB lah yang melakukan solusi dan memberikan solusi yang terbaik untuk di lapangan. Oke, oke. Baik. Jadi kemudian pesannya kepada masyarakat sendiri, ayo kita bersama-sama ikut mensukseskan program percepatan penurunan stunting di Kota Binjai dengan melakukan prematerial check up bagi catin, yaitu tadi ya. kalau catin 3 bulan sebelum menikah harus diperiksa ya. Kemudian untuk ibu hamil tersendiri itu melakukan yang dibilang Pak Andi tadi, berapa kali ibu hamil dilakukan selama kehamilan minimal? Pemeriksaan itu ya 6 kali. Kemudian kepada keluarga yang memiliki baduta ataupun balita. Jadi kita bisa memberikan edukasi seperti 1000 HPK, kemudian mengajak ASI eksklusif kepada ibu sasaran, dan juga yang dibilang Pak Andi tadi, mengajak balitanya ikut ke posyandu agar mendapatkan imunisasi yang lengkap. Oke, itu. Kalau harapan saya sebagai IPKB ini, semoga program intervensi serentak ini bisa berjalan dengan baik agar bisa mencapai tujuan 100% untuk catin dan bumil serta balita, agar bisa terukur dalam LC-MIL dan EPPGBM. Oke. Itu. Jadi serta 100 sasaran yang mengalami masalah gizi makanan sehat agar angka stunting di Indonesia khususnya Kota Binjai bisa turun minimal 1 digit aja ya Bu, di bawah 10% pada tahun 2024. Itulah harapan saya. Tapi satu nih pertanyaan, mumpung ada Ibu Bidan, kadang kan ada ibu yang tidak bisa keluar ASI, itu bagaimana? Itu yang ini untuk pencegahan stunting. Kalau sebenarnya banyak ya Mbak Desi, bisa kalau kita biasanya bisa kita lakukan pembersihan ya pada putingnya, kemudian juga yang terutama itu memberikan makanan yang sehat untuk ibu seperti susu, kemudian sayur-sayuran yang banyak, kemudian protein, itu sangat berpengaruh pada ASI. Kalau ibunya sadar sudah tidak mau makan ataupun diet, ya bagaimana?
air Oke. susunya bisa keluar ya Bu. Ya. Ibunya nih yang harus Iya. dijaga kesehatan, Harus pola diberikan makannya asupan juga. yang sebanyak-banyaknya. Oke, ya. Jangan banyak kali. Terima kasih Pak Andi, Bu Endang, Iya, waktunya sudah Mbak ngobrol Desi. bersama kita tentang tema kita pagi hari ini sangat bagus sekali, intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Optimis untuk 100% tadi Pak Andi, Iya, Bu Endang iya. ya. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Andi. Mungkin banyak kegiatan kayaknya. Satgas nih banyak nih kegiatan. Padat di lapangan ini. Padat ya. Terima kasih Bu Endang Oke. waktunya. Terima kasih Kamel. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio 2 kita di Graha Hotel Sama-sama. Cardopa Binjai. Dan yang jelas pendengar Cardopa, jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus untuk talkshow kita hari ini, tentunya bekerja sama dengan Dinas PPKB Binjai. Dan topik kita tadi membangun sinergi intervensi percepatan pencegahan stunting di Kota Binjai. Saya Desi harus pamit dulu. Kita kembali ke studio utama. Selamat pagi, tetap semangat. Tadi ada slogan-slogan nggak nih? Ada tadi slogan kita Bu. Binjai Smoting. Smoting. Itu ada Yang sidak tadi ya. aku Ya. kok bingung Dan jadi. ini Gimana tadi? Sidak ya, sidak. sidak. Nah, jadi seleksi, Seleksi. dampingi dan aksi. Oke, Iya. kita ulang ya. Iya. Oke, ini ada Pak Andi sama Ibu Endang ikut di sini. Boleh. Ayo Bu Sidak, Desi dampingi, dan sama-sama aksi. kita. Satu, dua, tiga. Sidak, dampingi. Seleksi. Gimana sih? Seleksi ini dulu, seleksi, Seleksi, dampingi dan aksi. Dan aksi. aksi. Ulang Oke. yuk. Yuk. Seleksi, Satu. dampingi dan aksi ya. Apa dulu pertama Sidak. Sidak. Adalah Sidak adalah seleksi, dampingi, dan aksi. Oke. Baik pendengar Cardopa, kita kembali studio utama. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ingat malam itu kau duduk sendiri dan tebarkan pesona